لا شريك له الخالق المعبود وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصارف الموعود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتليق آله وصحبه ومن إليه منسوب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق القرآن العظيم ورسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها عن أبي سروعة أو أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال dari sahabat Abu Sarwa'ah namanya Uqbah bin Al-Harith, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, "Shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati al-Asra." Saya sholat di belakang Nabi di Madinah, yaitu sholatnya sholat asar. Fasallama, kemudian selesai salam, thumma qama musri'an, kemudian beliau Nabi berdiri cepat-cepat, fatakhatta riqaban nas, kemudian melangkah ke barisan manusia, ila ba'di hujari nisa'ih, kemudian beliau langsung menuju rumah atau menuju kamar istrinya. Fafazi'an nasu min sur'atih, orang-orang terkejut, kok nggak biasanya Nabi ini selesai sholat belum zikir, belum wirid langsung pulang. Mereka terkejut manusia. Fakharaja alaihim, kemudian keluar Nabi, fara'a annahum qad ajibu min sur'atih. Kemudian Nabi melihat orang-orang kok pada heran melihat Nabi itu selesai sholat langsung keluar, langsung masuk ke rumah, kemudian keluar lagi ke masjid, kemudian masuk lagi ke masjid. Qala, setelah itu Nabi Muhammad berkata, "Dzakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu an yahbisani fa amartu bi qismatih." Kata Nabi, saya ingat sesuatu di rumah, ada sepotong emas atau perak, saya lupa, belum saya bagikan sama orang-orang yang berhak, belum saya sedekahkan. Saya ingat selesai sholat, langsung saya pulang ke rumah, ambil dan dibagikan. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat yang lain, kuntu khalaftu fil bait tibran minas sadaqah. Saya ini lupa, ketinggalan, meninggalkan di dalam rumah ini tibron. Kata Rasulullah, tibron ini apa? Potongan emas, kalau enggak potongan perak. Minas sadaqah, yang niatnya untuk sedekah. Lupa belum dikeluarkan sedekah. Fakarihtu an ubayyitahu, saya enggak ingin ini berlama-lama ada di rumah. Nah, ini sifatnya Nabi Muhammad SAW.
Saya mau tanya sama panjenengan lebih suka nyimpen duit apa lebih suka ngeluarin duit? Bu, nyenengan lebih seneng nyimpen duit napa lebih seneng ngetokna duit? Sing enak apa nyimpen apa ngetokna? Jujur mawon nang masjid aja goro. Lebih seneng nyimpen siapapun ya. Nabi Muhammad nggak seperti itu. Nabi Muhammad nggak suka nyimpen duit. Makanya ada satu nasihat dari habaib sepuh dulu memberikan nasihat kepada orang-orang terutama dai, kamu ini jangan minta, jangan nolak, dan yang ketiga jangan nyimpen. Yang pertama kedua gampang dilakukan. Artinya kita dakwah, kita ceramah, dipanggil sana sini, jangan minta, oke nggak dilakukan. Jangan nolak, oh ya, ini kita orang bakal nolak, orang bakal mesti diterima, ya nggak? Jangan nolak, ya. Makanya kenapa jangan nolak? Yang dikhawatirkan ketika kita menolak pemberian, nanti orang yang ngasih ini kecewa. Ya. Ada orang kurang mampu ngasih amplop sama Habibnya misalkan, kemudian kita nolak. Oh Habibnya amplop wong melarat ora gelem ya lagi wong sing sugih sing kandel-kandel. Nah, nanti akan timbul semacam itu. Makanya jangan minta, jangan nolak. Ya ini yang paling berat, jangan nyimpen. Nanti bisa aja nyimpen. Mending geger corona, semua disimpan atau endok sekulkas. Nabi Muhammad sifatnya seperti itu hadirin. Beliau tidak mau nyimpen. Apalagi sudah diniatkan sedekah, dikeluarkan langsung. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini babnya kan bab apa? Babun fil mubadarati ilal khairat, bab di dalam cepat-cepat berbuat kebaikan, jangan ditunda tuh. Nabi Muhammad seperti bayangkan, selesai sholat belum zikir, beliau langsung meninggalkan masjid, melewati orang-orang yang ada di masjid. Kenapa? Karena ingat di rumahnya ada harta untuk sedekah belum dibagikan. Niki Kanjeng Nabi. Takutnya apa? Takutnya belum sempat dilakukan itu amal, ternyata ajal sudah mendahului. Makanya hadirin, kalau kita punya keinginan, punya azam, ingin melakukan sesuatu yang baik, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Mau sedekah, mau apa istilahnya, ngaji, mau ini, mau itu, sebelum nanti akhirnya kita tidak bisa melakukan amalan tersebut. Kayak sekarang contoh. Nah, umroh sudah di stop, atau Masjid Nabawi sekarang dikunci, nggak ada orang yang masuk. Ya, ini kalau misalkan orang terus punya duit, ya sudah akhirnya seperti ini. Fitnah datang, nggak bisa melakukan amalan. Ente sekarang senang masih bisa beramal, masih bisa ke masjid, ya, apa istilahnya? Kita ini masih dikasih kesempatan, pergunakan kesempatan ini untuk melakukan kebaikan. Datang ke masjid. Kapan waktunya? Kalau fitnah sudah merajalela, hadirin yang dimuliakan Allah, tidak akan ada perkumpulan. Ini pun rencana malam ini kita terakhir berjumpa di majelis ini, di masjid ini, dan nanti kita libur sampai waktu yang tidak ditentukan. Kalau tahun kemarin kita libur masih, oh ya nanti ketemu lagi ya bulan Syawal, masih ada seperti itu. Ini waktunya tidak ditentukan. Artinya kalau Allah kasih kesempatan, umur yang panjang, kita bisa ketemu lagi. Nah ini sebelum fitnah ini datang cepat. Kita mau melakukan apa? Mau sedekah, cepat sedekah. Mau puasa, cepat puasa. Mau sholat malam, cepat sholat malam. Jangan nantilah. Jangan.
sebelum terjadi berbagai macam fitnah. Hadis berikutnya an Jabir radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Jabir semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, qala rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Ada seseorang yang berkata kepada Nabi di hari di mana perang Uhud terjadi saat itu. Ara'aita in qutiltu fa aina ana? Orang itu tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya hari ini saya terbunuh dalam perang, tempat saya di mana ya Rasulullah? Orang ini belum ikut perang dan tidak ada rencana mau ikut perang. Qala fil jannah. Nabi Muhammad menjawab, fil jannah, ada di surga. Ada di fa'alqa tamaratin kunna fi yadih. Dia sedang bawa apa? Bawa korma. Ya, kemudian kormanya dilempar. Tsumma qatala hatta qutila, kemudian ikut perang dan akhirnya terbunuh. Jadi mau melakukan kebaikan nggak pakai nanti. Kita masih makan korma, masih makan ponggol, tinggal setengah. Yuk pan ngaji, ngos darat tak rampungan dingin ya mangane. Ya, kadang mangane serampung nambah maning sabungkus. Ini kita hadirin. Nah, ini sahabat Nabi Muhammad ditanya, di mana tempat saya kalau saya terbunuh ya Rasulullah? Di surga. Langsung berangkat, dilempar kormanya, langsung perang, masuk medan pertempuran. Ini sahabat Nabi seperti itu. Ente dikasih janji ngaji surga, ngaji ini, masih dindende, ditunda-tunda. Sampai akhirnya udah, kapan lagi kita bertemu nanti. Tapi mudah-mudahan secepatnya Allah angkat wabah ini sehingga kita bisa bertemu kembali. Loh Habib, kenapa dihentikan ngajinya? Ada apa-apa diomongi sama aparat? Enggak, sampai detik ini saya belum dikasih tahu, belum didatengin, belum disamperin dan lain sebagainya. Cuman di berbagai macam di beberapa tempat sudah diperlakukan yang semacam itu. Ya. Jadi sedurunge diperintah untuk dihentikan, maka saya pribadi bersama teman-teman kemarin malam Senin rapat terbatas memutuskan malam ini terakhir. Dan nanti kalaupun saya sempat, kalaupun saya ada waktu, ya nanti kita akan ngaji lewat streaming. Lewat apa? Streaming. Ya nih pas Habib sempat, atau mungkin waktunya enggak tentu. Kalau streaming kan bebas. Kalau streaming mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, pan malam Selasa, pan malam Kamis, malam Jumat, pokoknya tunggu saja. Kalau ada streaming ya alhamdulillah. Kalau enggak ada ya wis panjenengan banyakin zikir, banyakin doa. Ya kalau enggak perlu banget enggak usah keluar rumah, ora usah kelayaban. Nah, jangan ditunda-tunda untuk melakukan amalan. Sing pan kawin harus ditunda-tunda. Engko akhirana kayak gie pan kawin kangelan, walimah horoli. Ya susah. Kon kawinnya kapan, Su? Ki durung parah ini belum parah. Mudah-mudahan enggak parah. Cuman kalau sampai sora ana wabah corona ora kawin dewekan ana kayong melas. Nah, jangan ditunda-tunda. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah, datang seseorang kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, ayyus sadaqati a'dhamu ajra, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Sedekah apa yang paling besar pahalanya ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Kata Rasulullah, sedekah yang paling afdal adalah sedekah ketika kita dalam keadaan sehat. Kalau kita sakit hadirin, kita masih berharap dari sedekah kita ini wasilah untuk kesembuhan diri kita. Saat ini pun kita sedekah lebih ditekankan lagi, kita masih berharap dengan sedekah Allah jaga dari bala, kan seperti itu.
Tapi kalau dalam keadaan sehat, nggak ada apa-apa, kita sedekah. Ya. Kemudian syahihun, itu hartanya diembling-embling, bukan harta turahan, bukan harta lebihan. Sebagaimana yang biasa kita lakukan kalau sedekah, ya berarti harta lebihan, harta turah. Tapi kata Nabi Muhammad, yang afdol harta yang diembling-embling, yang kita harapkan itu harta. Takhsyal faqra, dan kau ini lagi dalam keadaan takut miskin. Takut miskin ini kalau saya berikan saya nggak punya apa-apa, takut miskin, tapi tetap diberikan. Ini sedekah yang paling afdol. Wa ta'mulul ghina, dan kamu lagi berharap, membayangkan atau berharap supaya menjadi kaya. Biasanya wong sing kepengin sugih, pengen membeli sesuatu, beli ini dan beli itu, ini kebanyakan mereka akan menahan hartanya tidak untuk dikeluarkan. Wala tumhil, jangan kamu menunda perbuatan baik. Kalau dalam hal ini berarti perbuatan sedekah. Jangan kamu menunda sedekah hatta idza balagatil hulqum, sehingga akhirnya nyawa ini sampai di tenggorokan alias mati. Qulta li fulanin kadza, li fulanin kadza, wa qad kana li fulan. Ya, dimbleng-embleng, hartanya enggak dikeluarkan, disimpan, ditunda. Pas lagi sekarat baru wasiat, itu harta saya sekian buat si A, sekian buat si B, tolong ini harta buat fakir miskin, buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Baru ngomong seperti itu, meninggal dunia, sudah nggak bisa lagi hartanya diberikan kecuali atas izin ahli waris. Akhirnya nggak ada pahala sedekah, hadirin. Ya, sudah nggak ada pahala sedekah, hartanya menjadi milik ahli waris. Ya nih anaknya eman, kalau anaknya sayang, kalau anaknya memikirkan keadaan orang tuanya setelah kematiannya. Kalau enggak, ya, kadang-kadang bapaknya wis wakaf masjid tanah, nggak masjid Baitul Maning nang ahli waris. Ya, ini yang seperti itu terjadi. Makanya hadirin jangan ditunda-tunda. An Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha saifan yauma Uhudin faqal, beliau Nabi Muhammad mengambil pedangnya kemudian berkata, man ya'khudhu minni hadza, siapa yang ingin mengambil dari saya pedang ini. Oh, pedangnya Rasulullah. Semuanya berebutan, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqulu ana. Maka semuanya ngacung semua, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Pedangnya Nabi Muhammad. Jangankan pedang hadirin, jangankan pedang, Nabi Muhammad cukur rambutnya nggak jatuh ke bumi. Rayahan para sahabat, tabarukan dengan rambut Rasul. Nabi Muhammad wudu, air bekas wudunya nggak terbuang, tapi buat rebutan para sahabat Nabi Muhammad. Apalagi pedangnya Nabi Muhammad. Anak-anak saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, qala faman ya'khudhuhu bihaqqi, siapa yang akan mengambil ini dan menunaikan haknya pedang ini. Artinya berani mengambil pedang ini berarti menggunakan pedang ini untuk perang, ya, berani menggunakan pedang ini untuk perang. Fa'ahjamal qaum, maka orang yang tadi teriak saya diem semuanya. Faqala Abu Dujanah radhiyallahu anhu, kemudian berkata sahabat Abu Dujanah, ana akhudhu bihaqqi ya Rasulullah, aku ambil pedang panjenengan dan akan aku tunaikan haknya. Fa akhadahu fa falaqa bi hamal musyrikin, kemudian diambil
oleh Abu Dujana, dijadikan pedangnya untuk berperang, untuk memenggal, memotong kepala orang-orang musyrik. Ani Zubair ibni Abdiyin qala, dari sahabat Zubair bin Adi, beliau berkata, Ataina Anas ibni Malik, Ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Fasyakauna ilaih, maka kami pun mengadu kepadanya, manalqa minal Hajjaj, atas apa yang terjadi satu orang yang namanya Hajjaj, pemimpin yang otoriter, banyak membunuh orang saat itu. Fitnah besar terjadi di zaman tabi'in. Masih ada sahabat Nabi Muhammad. Ini Hajjaj banyak membunuh ulama, yang gak sesuai dengan pendapatnya semuanya dibunuh. Otoriter, fitnah, orang-orang banyak ketakutan. Kemudian ada beberapa orang yang lapor kepada sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik masih hidup saat itu. Wahai Anas, ini keadaan Hajjaj semakin parah. Bagaimana kami harus bertindak? Apa yang harus kami lakukan? Faqala, maka sahabat Anas pun berkata, isbiru, sabarlah kalian semua. Fa innahu la ya'ti zamanun, sebab sesungguhnya tidak akan datang satu zaman illa walladzi ba'dahu syarrun minhu, melainkan yang setelahnya itu lebih buruk dari sebelumnya. Makanya kalau kita melihat hadirin, Hajjaj ini luar biasa otoriternya di zaman gak lama setelah Nabi Muhammad SAW. Ini zaman dahulu, apalagi dengan zaman ini. Sekarang pun fitnah banyak, termasuk masalah wabah corona ini. Ya, kita dibuat ketar-ketir, dibuat ketakutan, dibuat panik. Ya, mungkin kita berpikir ini mungkin zaman yang paling buruk yang pernah kita alami. Ya, belum ada sejarahnya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ditutup. Ya, belum ada sejarahnya. Belum ada sejarahnya masjid-masjid tidak melakukan sholat Jumat. Ya, kalau sholat Fajr memang nggak untuk Jumatan. Nah, ini mungkin kita akan berpikir ini zaman yang paling parah yang pernah kita alami. Tapi ketahuilah, setelah kita nanti bukan tambah baik, tapi akan tambah parah. Mungkin kita berharap, ya Allah angkat wabah ini. Cuman nanti setiap kurun, setiap waktu, setiap datang tahun-tahun berikutnya pasti akan lebih buruk dari tahunnya kita. Seperti itu. Hatta talqaw rabbakum, sehingga kau akan berjumpa dengan Tuhanmu. Dan kalau sudah mati berjumpa dengan Allah, sudah kita tidak akan menangi keributan dunia yang semacam ini. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang dikatakan sahabat Anas ini sumbernya dari Nabi Muhammad. Artinya setiap zaman tambah parah. Ini siapa yang ngomong? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan harap zaman berganti, tahun berganti akan tambah baik, jangan harap. Ya, jangan harap, tapi akan tambah parah. Mungkin ini menurut kita yang paling buruk, nanti setelahnya lebih buruk lagi. Na'udzubillahi min. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali sab'an, cepat-cepatlah kamu melakukan amalan sebelum datang 7 hal. Hal tangdiruna illa fagran munzian, apakah kau menunggu, ya, artinya
Tidaklah kita menunggu kecuali 7 hal hadirin. Kalau sudah ada 7 hal datang kepada kita, kita akan susah untuk melakukan amalan. Makanya Nabi mengatakan badiru bil a'mal. Apa yang akan menghambat kita melakukan amalan? Faqran munsiya, kefakiran yang akan melupakan. Kalau sudah datang kefakiran, fokus kita hanya mencari duit. Fokus kita hanya mencari nafkah, amalnya lupa. Au ghinan mudghiyan, oh saya kaya, sekalipun kaya nanti akan punya sifat congkak yang akhirnya meninggalkan amalan. Au maradun mufsidan, atau sakit yang membinasakan. Kalau sudah sakit, sudah nggak bisa melakukan amal. Au haraman mufnida, atau keadaan tua yang lemah. Au mautan mujhiza, atau mati yang menyudahi semua perkara. Awid dajjala fasyarru ghaibin yuntadhar, atau mungkin dajjal seburuk-buruk makhluk gaib yuntadhar, yang ditunggu, yang pasti akan datang. Awis sa'ata fasa'atu adaha wa amar, atau mungkin kiamat, dan kiamat ini yang paling dahsyat dan paling pahit. Ini sabda baginda agung Nabi Muhammad SAW. Intinya hadirin yang dirahmati Allah, sebelum hal-hal tersebut datang kepada kita, cepet-cepetlah beramal soleh. Cepet kumpulkan amal soleh. Nggak usah pedulikan kanan kiri, nggak usah pedulikan omongan orang, nggak usah pedulikan siapa-siapa. Yang penting kita beramal, kita niat mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang melihat perbuatan amal ibadah kita hadirin, ini biasanya bukan pujian yang kita dapatkan, tapi justru cacian. Sebab di dunia ini orang ini hanya memandang harta dan jabatan. Sahabat Umar mengatakan izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bisolihil amal. Kemuliaan dunia dilihat dari harta, akan tetapi kemuliaan akhirat dilihat dari amal soleh. Nggak bisa sudah kita mau pamer amal soleh kepada orang-orang, nggak akan dipuji kita. Nggak akan dipuji. Ketemu orang ahli dunia apalagi nggak akan dipuji. Yang melihat kita, yang menentukan kita, yang mengistimewakan kita dengan amal soleh ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu mudah-mudahan semua amal yang kita kerjakan, ya, baik hari ini, malam-malam sebelumnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jangan putus dengan amal soleh. Sekalipun panjenengan mungkin gak ngaji tatap muka secara langsung, maka tetaplah ngaji, mungkin lewat streaming, mungkin lewat artikel-artikel yang akan saya buat ataupun yang saya posting di grup dan di Facebook ataupun di media sosial yang lain. Mudah-mudahan tetap menjadi amal soleh kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, sesuai dengan arahan dari pemerintah kita ataupun ulama kita untuk melakukan social distancing supaya penyebaran virus corona ini tidak tambah menyebar. Maka mungkin malam ini kita terakhir, insya Allah berarti malam Kamis, malam Sabtu, termasuk pengajian Jalsatun Nisa, semuanya diliburkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Semuanya libur. Termasuk acara-acara saya setelah malam ini, ya semuanya mungkin sebagian ada yang di-cancel oleh panitia, sebagian saya yang meng-cancel. Sampai kapan? Sampai keadaan membaik, sampai keadaan
membaik. Kita taat dengan aturan yang dibikin oleh pemerintah, begitu pula anjuran ataupun himbauan yang dibikin oleh para ulama kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat wabah ini sehingga kita tidak lama meninggalkan pengajian ini dan akan ketemu lagi di waktu-waktu yang akan datang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, jangan keluar rumah sudah. Kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar rumah, kecuali sesuatu yang urgent, sesuatu yang darurat yang harus kita keluar. Sing biasa tongkrongan, yang biasa doim nang dalan, di mana udah dibatasi sudah, nggak usah. Kalau nggak perlu nggak usah keluar, sudah di dalam rumah saja. Kemudian banyakin ibadah, kemudian ikhtiar zahir, ikhtiar batin kita kerjakan. Ikhtiar zahir seperti mungkin cuci tangan, mandi yang bersih, ganti pakaian, sing biasanya adus seminggu sepisan, tolong adusnya sadina ring pindo. Nah, insyaallah banyu akeh. Ana sing adus seminggu sepisan. Ana terus nanti panjenengan bib wong edan ora adus wis sehat. Pengen dadi wong edan. Ya, tetap ini ikhtiar zahir kita kerjakan. Yang mau keluar pakai masker, pakai masker. Kemudian antiseptik, hand sanitizer dan lain sebagainya, kerjakan anjuran-anjuran ahli medis. Jangan sok pinter, jangan sok sufi. Wah, Habib nyontoh yakinnya paling Gusti Allah. Saya kadang-kadang nggak salaman. Kemarin ada pengajian di luar, saya nggak salaman. Habib itu di corona, pengen tak tempiling katon uang, gitu. Kita nggak takut, cuman memang anjuran ahli medis seperti itu kita kerjakan. Ini ikhtiar kita hadirin, ikhtiar kita. Jadi bukan terus kita apa istilahnya, bukan berarti kita nggak punya iman, enggak, kita tetap iman, kita tetap yakin bahwa ini semuanya berasal dari Allah, ujian Allah untuk kita semuanya. Ya. Tapi tetap ikhtiar zahir kita kerjakan, ikhtiar batin pun kita kerjakan hadirin. Ikhtiar batin kita kerjakan. Ada orang yang pakainya ikhtiar batin saja, nggak pakai ikhtiar zahir, monggo silakan. Habib saya yang penting sedekah, istighfar, doa, munajat sama Allah. Dah saya beramal soleh, saya nggak peduli mau kena atau nggak kena. Ya monggo, itu ikhtiar batin panjenengan. Yang mau ikhtiar zahir saja monggo silakan. Yang penting jangan saling menyalahkan. Yang ikhtiar zahir monggo, yang ikhtiar batin, yang dua-duanya monggo. Habib yang mana? Saya yang dua-duanya. Saya dua-duanya. Zahir kita kerjakan. Cuci tangan harus. Ya. Kemudian yang batin apa? Sedekah, kerjakan sedekah. Mumpung masih bisa untuk sedekah. Kasih sedekah yang terbaik. Ini malam ini jenengan sedekah mungkin terakhir di majelis ini. Kasih yang terbaik. Ya. Sebagai wasilah kita untuk menolak bala. Sebab bakiru bis sedekah fa innal balaa la yatakhatta sedekah. Cepet-cepetlah sedekah. Ya, sebab yang namanya bala tidak bisa mendahului sedekah. Yang cepat sedekah, jangan ditunda. As-sadaqah tasuddu sab'ina baban minasu. Kata Rasulullah, sedekah menutup 70 pintu keburukan. Yang ngomong Nabi Muhammad. Dan hebatnya hadirin yang dirahmati Allah, setelah adanya kejadian semacam ini, kalau kita mau mikir kepada ajaran Nabi Muhammad, maka subhanallah, semua ajaran Nabi Muhammad, baik yang wajib maupun yang sunnah, bermanfaat untuk kita semuanya, menyelamatkan kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Jangan dianggap enteng cuci tangan. Ya, ini diajarkan Nabi Muhammad 1500 tahun yang lalu. Cuci tangan, sunnah, makanya pakai tangan. Cuman sebelumnya kita diperintah untuk cuci tangan. Sesudahnya pun diperintah untuk cuci tangan. Sekalipun makannya pakai sendok. Sekalipun makannya pakai sendok. Sunnah cuci tangan. Ya. Cuman sekarang ya ini ruginya orang yang nggak ngaji. Sekarang betul cuci tangan semua. Wah, hampir semua cuci tangan. Sampai dispenser singgo nginum didadekna tempat cuci tangan. Karo sabune nang dhuwur.
Rame-rame cuci tangan. Cuman kita alhamdulillah ngaji, kita cuci tangan sebelum makan, kita niat mengikuti sunnah Nabi Muhammad dapat pahala hadirin. Kalau mereka, kalau yang nggak ngaji, cuci tangan karena apa? Karena takut virus. Kita nggak takut virus, cuman kita cuci tangan ngikuti Nabi Muhammad SAW. Ada syariat cadar, ditutup auratnya wanita. Ya, orang yang ngaji enak, niatnya nutup aurat dapat pahala, betul nggak? Segi ora, wah singet gemien ngece cadar, ngomong cadar radikal lah, inilah. Sekarang mereka berebutan pakai masker, pakai masker. Padahal kalau seandainya nutup wajahnya dengan niat nutup aurat akan dapat pahala, enak yang ngaji. Ya, cuma kalau niatnya karena takut virus corona, ya akan mendapatkan ganjarannya seperti itu. Kalau kita balik lagi hadis, semua yang berkaitan dengan ajaran Nabi akan menyehatkan, menyelamatkan manusia dunia sampai akhirat. Cuman mohon maaf, kadang-kadang kita nggak percaya. Kadang-kadang kita nggak percaya. Ya. Fir'aun, tahu Fir'aun? Musuhnya siapa? Nabi Musa. Matinya kenapa? Tenggelam di lautan, betul. Semua tentaranya tenggelam. Ada satu tentara yang selamat. Ada riwayatnya banyak, ada beberapa riwayat. Termasuk riwayat ini, tentara yang selamat tentaranya Fir'aun. Setelah ditanya-tanya, diteliti, ini tentaranya Fir'aun sekalipun punya kebencian pengen membunuh Musa, tapi dia senang dengan kopiahnya Nabi Musa. Nabi Musa punya kopiah, ini tentaranya Fir'aun senang, makanya ditiru, dia bikin kopiah yang sama dengan Nabi Musa. Seneng kopiah itu. Seneng apa? Kopiah dipadani. Makanya orang itu kadang-kadang menyukai sekalipun tampilan dohirnya seorang orang yang baik, orang yang soleh, orang ini insya Allah akan dimasukkan ke dalam golongannya orang tersebut. Ini gara-gara juga dia bikin peci, sengaja ngomong sama yang bikin peci, bikinkan peci yang persis kayak Nabi Musa. Subhanallah, karena niru pecinya saja, niru peci netok, selamat, tidak ikut mati bersama Fir'aun. Dia hanya punya keinginan benci sama Nabi Musa, cuman senang kopiah itu. Bayangkan kopiahnya saja. Lalu bagaimana dengan cinta sama ajarannya? Ini Nabi Musa, lalu bagaimana dengan Nabi kita Muhammad SAW? Kalau Nabi Musa saja sampai diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kalau kita meniru apa yang ada dalam diri Nabi Muhammad, baik ajarannya, baik mungkin perkataannya, perbuatannya, ataupun persetujuannya dan lain sebagainya, maka insya Allah Allah selamatkan kita semuanya. Ini mati semua, tentaranya mati semua, satu yang masih hidup gara-gara pecine pada karo Nabi Musa. Ya. Pecine pada kopiahnya sama dengan Nabi Musa. Kita ngikuti Nabi Muhammad tidak akan rugi hadirin. Allah sudah memberikan ketetapan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik, nggak akan rugi. Allah yang ngatur. Manusia yang mesti kita ikuti Nabi Muhammad, bukan yang lain. Kalau kita ngikuti ajarannya, apa yang beliau sampaikan, insya Allah sehat. Nabi mengatakan, sumu tasihhu, puasalah kalian semua, maka kalian akan sehat. Puasa, sehat, maka insya Allah. Ya. Sampai-sampai kadang-kadang dunia kedokteran pun kalau pengen sehat ada resep untuk puasa dulu. Ya, puasa dulu baru melakukan tindakan medis. Nabi Muhammad sudah jauh-jauh hari sumu tasihu, panjenengan disuruh Nabi untuk puasa nggak puasa, disuruh dokter puasa panjenengan puasa. Nabi ini siapa? Kanjeng Nabi apa dokter? Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Ini mungkin kelalaian kita hadirin. Allah kasih ujian semacam ini, kelalaian kita. Masjid ditutup, mungkin kelalaian kita nggak ke masjid. Kita melalaikan masjid. Mungkin masuk masjid hanya terpaksa.
Yang menyedihkan lagi, orang nggak pernah masuk masjid, barang mati digawa bareng masjid. Orang melalaikan masjid, melupakan masjid, akhirnya dikasih ujian sama Allah, masjid ditutup. Orang melalaikan amal ibadah, melalaikan ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran Nabi Muhammad, akhirnya semua dihentikan. Ngaji ini penting, wajib hukumnya. Banyak yang melalaikan, banyak yang tidak mengindahkan, banyak yang tidak datang. Akhirnya sampai pada zaman fitnah ini, akhirnya ngaji tutup. Besok panjenengan mana apa terus? Mau apa kita? Ya, nggak bisa apa-apa. Ini kelalaian kita, teguran Allah kepada kita semuanya. Makanya setelah pulang dari tempat ini, hadirin, introspeksi diri, muhasabah, taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar, banyak beramal soleh. Mudah-mudahan Allah angkat wabah dari negeri kita ini dan negeri kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah ganti dengan rahmat, dengan keberkahan. Allah jadikan negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ya. سيدنا محمد صلى الله الفضيلة والشرف والدرجة العالية هذه وعدته Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengumuman yang pertama.